Anda beralih ke kasus lainnya, pemirsa. Aksi teror yang diduga ini dilakukan oleh oknum penagih utang dari pinjaman online semakin meresahkan di wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ya, penagih hutang ini menyasar petugas layanan kesehatan dan damkar, di mana pelaku berpura-pura menelpon para petugas untuk meminta pertolongan. Kita permainkan ini gimana maksudnya? Yo, bukan urusan kami. Kita dari damkar. Ayo jenengan kalau mau berurusan dengan Jangan melibatkan kami. Warga Sleman, Yogyakarta dihebohkan dengan modus penipuan yang menyasar petugas ambulan dan petugas pemadam kebakaran bermodus laporan fiktif. Kejadian berawal saat petugas pemadam kebakaran menerima laporan adanya gangguan ular di sebuah rumah warga. Namun sesampainya di titik yang ditentukan, petugas tidak menemukan kejadian apapun. Bahkan pemilik rumah tidak merasa memanggil petugas damkar. Namun setelah ditelusuri, ternyata penelpon adalah debt collector yang ingin menagih utang ke pemilik rumah. Kita dipermainkan ini gimana maksudnya? Yo, Bukan urusan kami. Kita dari damkar. Kejadian laporan fiktif yang dilakukan oleh penagih utang ini sudah terjadi beberapa kali menimpa petugas pemadam kebakaran Sleman dalam beberapa bulan terakhir. Modus atau tujuan yang dilakukan oleh pelaku adalah untuk memberi efek jera atau efek malu kepada peminjam uang. Pada waktu ditelepon ternyata mereka hanya bikin jera, bikin malu, membuat shock terapi terhadap peminjam itu yang harapannya diketahui oleh tetangga sekitar, masyarakat, sehingga malu dan menyelesaikan kewajibannya seperti itu. Gunadi mengungkap, modus serupa sudah terjadi 4 kali dalam rentang waktu 3 bulan. Ia berharap tidak ada lagi laporan fiktif seperti ini, karena sangat mengganggu tugas damkar. Fiktif, bos. Ya mau aku nemoni sing duwe omah jarine orderane ngapusi soalnya mau. Kejadian serupa juga dialami oleh Urida Mukhlisin yang berprofesi sebagai sopir ambulans. Ia menceritakan ada laporan masuk ke kantornya untuk membantu seorang lansia dibawa ke panti jompo. Namun saat dirinya tiba di lokasi, pemilik rumah tidak merasa memesan ambulan. Bahkan lansia yang dimaksud sudah tidak ada di rumah tersebut. Merasa dibohongi, sang sopir selanjutnya menelpon kembali yang ternyata adalah oknum penagih utang pinjaman online. Dengan orderan fiktif ambulan ya? Bapak udah ketemu Yuninya, Pak. Bapak udah ketemu Ibu Yuninya. Nah, itu Bapak ngomong sekarang Ibu Yuninya Bapak bunuh buat bayar utang di pinjol, Pak ya. Mas, jangan main-main, Mas. Ini layanan kesehatan. Apa uang, Pak? Ya ini saya perintah, Pak. Ini saya direktur, Pak. Urida menyebut kejadian laporan fiktif ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya, serangkaian laporan fiktif juga menyasar petugas ambulans dengan berpura-pura meminta diantarkan peti mati. Kalau dari kami, dari tim Mercy itu kebetulan udah 3 kali nih, Pak. Tapi memang kalau saya sendiri baru pertama kali menemukan hal yang pinjol ini. Sebelumnya rekan kami juga ada, itu tapi suruh ngantar peti jenazah itu. Tapi sampai lokasi ternyata tidak ada yang pesan. Tak hanya petugas damkar dan sopir ambulans, sebelumnya petugas sedot WC juga mengalami hal serupa. Atas laporan ini, Satreskrim Polresta Sleman telah meminta keterangan dari para sopir dan petugas damkar yang menjadi korban, serta menelusuri nomor penipuan yang sangat meresahkan masyarakat ini. Oleh Nabi Bisana, Berita 1, Sleman, Yogyakarta. Mas, jangan main-main, Mas. Ini layanan kesehatan.